Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Numi Setia, NIM 34. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Teknik Relining dan Rebasing Gigi Tiruan Lengkap Lepas. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Cici, dan dosen pembimbing serta saya, yaitu Dr. Yati. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai prosedur teknik relining dan rebasing gigi tiruan lengkap lepas. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Gigi tiruan lengkap lepas adalah protesa yang digunakan untuk menggantikan gigi yang hilang atau pasien odontologisme yang kehilangan gigi baik rahang atas atau rahang bawah. Gigi tiruan lengkap berfungsi untuk mengembalikan fungsi bicara, fungsi pengunyah, dan estetika. Pada survei kesehatan dunia pada tahun 2007 sampai 2008, 17,6% individu di Indonesia yang berusia 65 tahun atau lebih menderita kehilangan gigi. Kehilangan gigi tersebut banyak terjadi pada lansia. Seiring berjalannya waktu, gigi tiruan lengkap akan mengalami kelonggaran. Itu disebabkan karena resorpsi residual ridge yang dapat menghilangkan stabilitas, retensi, dan dukungan pada gigi tiruan, sehingga gigi tiruan akan longgar dan tidak nyaman saat dipakai oleh pasien. Tapi masalah tersebut dapat diselesaikan dengan relining atau rebasing. Prosedur relining dilakukan jika resorpsi residual ridge itu sedikit dan hanya menambahkan sedikit bahan pada gigi tiruan, sedangkan prosedur rebasing dilakukan ketika resorpsi alveolar ridge itu lebih banyak dan menggantikan seluruh basis gigi tiruan. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana prosedur teknik relining dan rebasing gigi tiruan lengkap lepas? Tujuan untuk mengetahui prosedur teknik relining dan rebasing gigi tiruan lengkap lepas. Manfaat supaya teknisi gigi dan mahasiswa teknik gigi dapat mengetahui prosedur teknik relining dan rebasing gigi tiruan lengkap lepas. Bab 2 Tinjauan pustaka. Gigi tiruan lengkap lepas menurut Zhou adalah suatu protesa yang menggantikan seluruh gigi yang hilang pada lengkung baik rahang atas atau rahang bawah yang bisa dilepas dan dipasang oleh penderita. GTL berfungsi untuk memulihkan penampilan gigi alami, mengembalikan oklusi, mengembalikan fungsi bicara, dan mengembalikan fungsi pengunyahan. Gigi tiruan lengkap yang baik harus memenuhi beberapa sifat, yaitu biologis, fisik, dan mekanik yang meliputi stabilitas, retensi, dan support. Sampai saat ini, gigi tiruan akrilik sangat substansial di kalangan kedokteran gigi karena mempunyai sifat yang baik, yaitu estetika yang baik, mudah dimanipulasi, mudah diperbaiki, dan relatif murah. Faktor stabilitas menurut Ministry 2018 yaitu ketahanan terhadap gaya horizontal dan rotasi pada gigi tiruan. Faktor yang dapat meningkatkan stabilitas yaitu fitting surface. Adaptasi gigi tiruan dengan jaringan di bawahnya harus baik. Kemudian sayap lingual rahang bawah juga harus baik. Karena surface atau permukaan luar dari lingual, bukal, sayap labial, dan permukaan palatal dapat meningkatkan stabilitas. Selanjutnya permukaan oklusal harus seimbang sehingga stabilitas akan baik. Menurut standar 2007, retensi adalah kemampuan gigi tiruan untuk melawan gaya-gaya pemindahan ke arah oklusal pada saat bicara, mengunyah, menelan, ataupun gaya gravitasi. Retensi dapat meningkat jika memenuhi beberapa faktor, yaitu anatomi, faktor fisik, faktor mekanik, faktor biologi, dan faktor fisiologis. Faktor support menurut standar 2007 yaitu ketahanan terhadap kekuatan vertikal, pengunyahan, dan kekuatan oklusal pada gigi tiruan. Support dapat dilakukan dengan perluas gigi tiruan. 2.2 Relining dan rebasing. Menurut Nalaswamy 2003, relining adalah proses mengurangi permukaan basis gigi tiruan untuk mengembalikan gigi tiruan menjadi lebih akurat dan pas dengan menambahkan sedikit bahan basis gigi tiruan. Kemudian indikasi untuk relining yaitu bila terjadi sedikit resorpsi residual ridge yang dapat menyebabkan hilangnya retensi, stabilitas, dan gigi tiruan sedikit longgar. Kemudian kontraindikasi untuk relining yaitu resorpsi yang terlalu banyak, estetik gigi tiruan sudah jelek, dan hubungan relasi rahang atas dan rahang bawah sudah tidak baik. Sedangkan rebasing menurut Shah 2017 yaitu proses mengganti keseluruhan basis gigi tiruan dan hanya menyisakan 2 mm basis dan anasir gigi. Rebasing dilakukan ketika resorpsi residual ridge lebih luas dan menyebabkan hilangnya stabilitas, retensi, dan perubahan dimensi vertikal atau horizontal. Kemudian basis sudah terlihat buruk dan sudah dilakukan relining berkali-kali. Prosedur rebasing tidak bisa dilakukan ketika gigi tiruan sudah rusak parah dan anasir gigi jelek, dan ketika masih bisa dilakukan prosedur relining. Prosedur relining dan rebasing. Relining dapat dilakukan secara direct oleh dokter gigi dan indirect di laboratorium, sedangkan rebasing hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan metode artikulator, jig, dan cuvette. Selanjutnya, prosedur direct relining yaitu mengurangi fitting surface dan sayap gigi tiruan, mengoleskan
petroleum jelly pada permukaan jaringan, mengaduk akrilik safe cure, kemudian diletakkan pada fitting surface dan distabilkan dalam mulut pasien. Akrilik harus segera diambil sebelum setting. Proses membuat model kerja baru sebelum prosedur relining dan rebasing yaitu dengan mengurangi sedikit fitting surface dan sayap gigi tiruan, kemudian mencetak rahang pasien menggunakan gigi tiruan lama sebagai sendok cetak, dan setelah itu langsung dituang gips untuk membuat model kerja baru secara boxing. Sebenarnya prosedur indirect relining dan rebasing itu hampir sama, tapi yang membedakan yaitu saat proses mengurangi basis. Pada metode artikulator, tahapannya yaitu model kerja diletakkan pada bagian atas artikulator, kemudian buat indeks oklusal pada bagian bawah artikulator dengan gips. Setelah indeks oklusal mengeras, artikulator dibuka dan bahan cetak dibuang. Setelah itu dilakukan pengurangan basis gigi tiruan. Untuk prosedur relining, gigi tiruan dikurangi sedikit pada bagian fitting surface dan sayap. Untuk prosedur rebasing, gigi tiruan basisnya dikurangi semua dan hanya menyisakan 2 mm dan anasir gigi. Setelah itu, gigi tiruan dikembalikan pada artikulator dan dilakukan pelilinan basis gigi tiruan. Setelah kontur dirasa sudah baik, dilakukan packing akrilik, finishing, kemudian polishing. Prosedur dengan menggunakan metode jig yaitu memasang model kerja pada bagian atas jig dan membuat indeks oklusal pada bagian bawah jig. Setelah itu, setelah gips mengeras, model kerja diambil dan bahan cetakan dibuang. Setelah itu mengurangi basis gigi tiruan. Untuk prosedur relining, mengurangi sedikit fitting surface dan sayap. Sedangkan untuk prosedur rebasing, mengurangi seluruh basis dan menyisakan 2 mm dan anasir gigi. Setelah selesai pengurangan, gigi tiruan dikembalikan pada indeks oklusal jig dan dilakukan pelilinan basis seperti biasa. Setelah selesai, dilakukan packing, finishing, kemudian polishing. Untuk metode kuvet, yang pertama dilakukan yaitu menanam model kerja pada bagian bawah kuvet. Setelah setting, kemudian menuang bahan silikon pada bagian atas gigi tiruan sebagai indeks oklusal. Setelah itu, menanam bagian atas kuvet dengan gips. Setelah gips mengeras, kuvet dibuka dan gigi tiruan diambil. Kemudian dilakukan pengurangan basis gigi tiruan. Untuk prosedur relining, seperti biasa, hanya mengurangi sedikit fitting surface dan sayap. Sedangkan pada prosedur rebasing, mengurangi semua basis dan hanya menyisakan 2 mm dan anasir gigi. Setelah pengurangan itu, gigi tiruan dikembalikan pada indeks oklusal pada kuvet. Kemudian dilakukan packing dengan akrilik heat cure. Setelah packing, deflasking, lalu finishing dan polishing. 2.3 Bahan relining dan rebasing. Untuk bahan relining dapat dilakukan menggunakan soft material dan rigid material. Untuk bahan soft material meliputi silikon rubber, polyvinyl, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan rigid dapat dilakukan menggunakan self-cured acrylic dan heat-cured acrylic. Sedangkan untuk rebasing hanya bisa menggunakan bahan rigid yaitu heat-cured acrylic. Bab 3 Pembahasan. Seperti yang kita tahu, gigi tiruan itu tidak bisa bertahan selamanya dan akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan itu dikarenakan karena resorpsi residuaris yang dapat menyebabkan gigi tiruan kehilangan retensi stabilitas, kehilangan dimensi vertikal dan oklusi, kehilangan tekungan, dan dapat menyebabkan gigi tiruan longgar dan tidak nyaman lagi dipakai untuk pasien. Tapi hal itu dapat dilakukan perbaikan dengan relining dan rebasing. Untuk menentukan apakah menggunakan prosedur relining dan rebasing, dokter gigi harus mendiagnosis dengan benar. Jika perubahan tulang alveolaris itu lumayan besar, maka harus menggunakan prosedur rebasing. Jika resorpsi tersebut hanya minimal, maka menggunakan prosedur relining. Bisa dilihat dalam gambar, anak panah yang semakin menganan itu perubahannya banyak sehingga harus menggunakan rebasing. Dan pada anak panah ke kiri itu prosedur relining karena perubahannya sangat kecil. Pada prosedur relining dan rebasing, ada kalanya terjadi kegagalan, seperti pada metode J, kegagalan pada saat deflasking, oklusi salah sehingga gigi tiruan tidak retensi pada mulut pasien. Itu disebabkan karena undercut tidak dihilangkan dengan benar, dan pada saat packing, kuvet tidak tertutup dengan rapat atau posisi kuvet salah dan seringkuk pada gigi tiruan. Solusinya yaitu menghilangkan undercut dengan benar, kemudian menempatkan gigi tiruan dengan tepat, dan menambahkan malam yang sudah dingin untuk meminimalkan seringkuk. Kegagalan pada metode kuvet yaitu bintil pada permukaan basis dan oklusi yang tidak tepat. Itu dikarenakan karena adanya udara yang terjebak dalam indeks silikon selama pencampuran, dan posisi kuvet yang salah dan tidak tertutup dengan benar, serta kesalahan saat packing akrilik. Solusi untuk kegagalan pada metode kuvet yaitu dengan berhati-hati dalam pencampuran silikon supaya tidak ada udara yang terjebak, dan mengaduk resin akrilik dengan benar, kemudian menggunakan kuvet yang akurat. Untuk kegagalan pada metode artikulator, menurut Muhammad 2013, perubahan pada pin isisal dapat menyebabkan perubahan oklusal. Itu disebabkan karena penyusutan pada saat polimerisasi. Untuk menghindari
perubahan tersebut sebaiknya menggunakan indeks oklusal dengan silikon, yaitu pada prosedur Couvet. Jadi menurut Muhammad 2013 sebaiknya menggunakan metode Couvet untuk dilakukan prosedur lining dan rebasing, karena pada indeks oklusal menggunakan silikon terjadi perubahan yang sangat sedikit. Bahan untuk relining dan rebasing yaitu ada dua, bahan rigid atau bahan yang kaku dan bahan yang lunak atau soft material. Untuk kelebihan bahan rigid yaitu memiliki kualitas yang bagus, stabilitas warna yang lebih baik, porositas yang lebih rendah, pelepasan panas yang lebih rendah, dan daya tahan yang lebih besar. Bahan rigid ada dua, yaitu self cure acrylic dan heat cure acrylic. Kelebihan dari self cure acrylic yaitu harganya ekonomis, prosesnya yang cepat, penyusunan sedikit sehingga akurasi dimensi lebih baik daripada heat cure, tapi memiliki kekurangan yaitu monomer sisanya banyak dan warna yang lebih buruk daripada heat cure. Sedangkan heat cure memiliki kelebihan yaitu harga ekonomis, monomer sisanya lebih sedikit dan warna yang lebih baik, tetapi heat cure memiliki kekurangan yaitu penyusutan yang agak banyak sehingga menyebabkan akurasi dimensi yang tidak baik. Jenis polimerisasi bahan relining dan rebasing. Pada direct relining dapat menggunakan auto polimerisasi dan light polimerisasi, sedangkan pada direct relining dapat menggunakan auto polimerisasi, heat polimerisasi, dan light polimerisasi, sedangkan pada prosedur rebasing hanya menggunakan heat polimerisasi. Kelebihan dari auto polimerisasi yaitu dapat mengontrol dimensi vertikal dan ketebalan bahan, serta prosesnya yang cepat, sedangkan kekurangannya yaitu menyebabkan luka bakar kimia atau panas pada mukosa, menghasilkan warna yang buruk dan poros, dan sulit memposisikan gigi ruang dalam mulut. Untuk polimerisasi dengan light, bahan dapat terpolimerisasi dan mengeras ketika disinari dan perlu beberapa siklus aplikasi, tapi mempunyai kelebihan yaitu sedikit merangsang mukosa dan baik untuk mukosa yang hipersensitif. Pada polimerisasi, kelebihannya yaitu hasil gigi tiruan lebih tahan lama, tetapi prosesnya juga membutuhkan waktu yang lama. Pada heat cure acrylic menghasilkan monomer sisa yang lebih sedikit daripada self cure acrylic. Untuk mengurangi monomer sisa tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendinginan selama 3 jam. Bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Pada prosedur pembuatan model kerja baru, gigi tiruan dikurangi pada fitting surface dan pinggiran gigi tiruan. Kemudian mencetak rahang pasien menggunakan gigi tiruan yang lama dan kemudian ditimbang gips untuk membuat model kerja baru menggunakan teknik boxing. Untuk metode artikulator dan jig, gigi tiruan diletakkan pada bagian atas, kemudian membuat indeks oklusal pada bagian bawah artikulator atau jig, dan setelah mengeras, artikulator atau jig dibuka dan gigi tiruan diambil untuk dilakukan pengurangan basis gigi tiruan. Untuk prosedur lining, pengurangan hanya sedikit fitting surface dan sayap, sedangkan untuk rebasing, mengurangi seluruh basis dan menyisakan 2 mili basis dan anasir gigi. Kemudian, gigi tiruan dikembalikan pada artikulator atau jig yang dilakukan pelilinan basis. Setelah itu dilakukan packing, finishing, kemudian polishing. Untuk prosedur metode Couvet yaitu model kerja ditanam pada bagian bawah Couvet. Setelah gis mengeras, menuangkan bahan cetak silikon di atas gigi tiruan sebagai indeks oklusal. Setelah itu menanam bagian atas Couvet. Setelah mengeras, Couvet dibuka dan gigi tiruan perlahan diambil. Setelah itu dilakukan pengurangan basis gigi tiruan. Untuk prosedur lining dilakukan sedikit fitting surface dan sayap gigi tiruan. Untuk prosedur rebasing dihilangkan semua basis dan menyisakan 2 mm basis dan anasir gigi. Setelah itu gigi tiruan dikembalikan pada indeks silikon dan dilakukan packing akrilik. Setelah itu rebasing, finishing, dan kemudian polishing. 4.2 saran. Diharapkan mahasiswa teknik gigi dan teknisi gigi lebih memahami prosedur lining dan rebasing gigi tiruan lengkap lepas secara laboratorium agar menghasilkan gigi tiruan yang lebih baik dan berkualitas. Demikian presentasi tugas akhir saya berjudul prosedur teknik relining dan rebasing gigi tiruan lengkap lepas. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.